gitu sih. Ya, terus lu tanya tadi masalah dunia hitam. Dunia hitam, nah itu. Skill dong. Ada sih, ada fotografer yang bilang, wih body lu bagus, kulit lu bagus. Ada baunya. Waktu itu kebetulan fotonya di studio kan, yang bugil kan, gitu, yang pakai celana dalam maksudnya gitu kan. Halo guys, selamat datang di channel aku Fajar di Jerman. Dan sekarang ada Winnie di sini. Bukan merantau di Jerman. Tadi merantau kan? Itu podcast. Itu nama podcastnya. Jadi oke. di channel aku tuh ada ini. Di channel gue ada playlist gitu khusus buat podcast. Namanya Merantau Podcast. Oke. Buat channelnya namanya Fajar di Jerman. Oke. Ribet. Ribet. Punya gue sama aja semuanya jadi satu. Salome. Gak apa-apa. Apa kabar Windy? Baik. Terima kasih udah mengundang di sini. Sama-sama. Terima kasih kopinya. Cheers. Ini kopi ya, bukan bir. Udah gue campur. Oh iya. Pakai Poison. alkohol. Oh iya. Blue wine. Gila. Udah lama banget ya nggak ketemu. 2019, 18, 19. Sebelum corona. Sebelum corona pokoknya. 19. Itu summer. Lu sempat ketemu ke rumah lu. Iya, ke Bamber kan, bikin video iya. tentang au pair. Ingat nggak? Iyalah. Banyak yang nanya au pair. Iya, makanya. Dari sana. Pastilah. Kabar cowok kan jarang di Jarang di sini. Bukannya nggak ada, tapi jarang. Hari ini kayak pengen ngobrol-ngobrol seru sama Windy nih tentang pengalaman lo di sini. Pengalaman apa nih? Pengalaman buruk. Enggak. Pengalaman kan banyak. Pengalaman apa dulu? Enggak. Jadi tuh kayak kemarin-kemarin sempat dengar lu tuh selain sibuk di YouTube, Instagram gitu, lu punya aktivitas lain. Banyak Kan? Salah satunya yang gue tahu itu di dunia permodelan. Asik. Sekarang udah jadi model Jerman nih. baru merintis. Ya. Tepatnya baru tahun ini 2025 ya, berarti tahun kemarin. Tahun kemarin. Bulan apa tepatnya? Summer. Akhir summer malahan, September, Oktober lah. Iya. Gara-garanya boleh cerita? Cerita. Ngapain datang kalau nggak cerita? Gua Mei 2024 bukan liburan sih, jalan-jalan di Paris. Terus kebetulan ada profesional fotografer yang minta foto gua. Meminta motoin, gimana? Minta gua difoto gitu. Oke. Gua kira kan kayak scam gitulah, nanti ujungnya duit gitu kan, gitu. Gue udah nggak mau gitu. Berapa duit gue nggak mau gitu. Enggak, gratis kok, gratis. Gue masih curiga kan, maksudnya Paris gitu loh, lo tau kan kriminalnya banyak gitu. Iya, betul. Gue tetap masih antisipasi gitu. Enggak, gue nggak mau, nggak percaya gitu. Lo mau gue tunjukin portofolio gue, maksudnya foto-foto itu dingin nih. Itunya dia, foto-fotonya udah dibuat gitu. Ya udah ditunjukin. Oh, berarti benar ini orang, bukan yang cari duit gitu kan. Bukan scam gitu ya. Bukan scam gitu. Terus akhirnya, tapi sebelum itu gua nanya dia dulu kan. Kenapa lu milih gua? Kan masih banyak bule-bule yang cakep-cakep, yang cantik, yang putih, yang tinggi, yang hidungnya mancung. Gua apalah gitu kan. Gua bilang gitu. Gua nggak tinggi, gua nggak mancung, tapi kan cantik sama cakepnya itu kacamata orang kan beda-beda gitu kan. Iya. Di Indonesia mungkin ya lu tinggi, putih, tamang-tamang bule itu cakep. Standar cakep Indonesia kayak gitu. Benar. Ya. Kalau di sini kan beda gitu. Terus akhirnya dia bilang, kan waktu itu summer kan. Gua nggak pakai jaket kayak gini lah, jadi kelihatan kan gitu kan. Bodinya kelihatan lah gitu lah. Berotot. Gua nggak bilang, pokoknya bodinya kelihatan. Gitu, terus dia bilang, karena badan lu bagus dan gua suka kulit lu. Itu Okay. Dua alasan itu. Terus ya udah, why not gitu kan. Terus difoto, singkat difoto, cepret. Terus dia bukan menyarankan sih. Kenapa lu nggak ambil aja dunia permodelan? Enggak, gua siapa? Gua masih malu-malu, padahal malu-maluin. Terus ya udah, akhirnya gua memberanikan diri untuk terjun di dunia modeling. Ikut agensi. Agensinya lokasinya di mana tuh? Di Eropa sebenarnya, tapi di Jerman ada. Di tiap negara ada sebenarnya. Keren sih kayak itu, kayak
Tapi tetap ikut casting gitu ya. Gue kira itu Sufal doang. Langsung masuk agensi. Oh enggak lah, gila lu. Enggak ikut casting terus dapat job juga tetap casting gitu. Enggak gampang. Iya, prosesnya nggak biasa ya kalau misalkan ikut model-modelan gitu di casting kan. Casting. Nah, selama aktif di dunia permodalan ini udah berapa job yang pernah lo jalanin? Wih, sombong kali. Berapa jobnya itu? Spanyol, Paris, kemarin Itali, Jerman 5. Oh, lumayan. Berarti intinya sebulan sekali lah kasarnya gitu. Karena gue kan ini part time doang kan, maksudnya gue harus bisa bagi waktu dengan kerjaan gue kan, jadi gue ngambilnya kalau ada yang weekend atau misalkan gue pas cuti gitu, ya udah. Tapi sampai detik ini, sampai Desember kemarin terakhir, Natal kemarin di Roma itu 5. Tapi nanti akhir Januari udah ada, awal Februari udah ada. Asik. Jadi tambah ini ya, tambah banyak aja jawabnya. 2025 gue nggak tahu ya, bahwa Hugeful gue itu kayaknya tahun gue. Tahun lo? Gue nggak tahu ya, gue yakin deh. Aja, amin. Aminin. Iya, bener. Gue nggak tahu gue sepositif itu. Bagus, harus kayak gitu. Semotivasi itu gue. Nah sekarang buat di dunia permodelan, seru nggak? Lo seneng nggak kerja di sini? Oh seru banget. Ya. Itu sebenarnya kan tadi gue udah bilang gue banci kamera. Guys, dapat ada kamera langsung gaya nih di sini. Ntar harus hati-hati, ntar dia buka baju nih di sini. Gak bisa, ini dingin udah lapis 2 nih. Gue aja ngomong udah kedinginan. 0 derajat di sini. Iya. Happy sih gue. Iya. Karena jujur sebenarnya gue ikut waktu FS Shot. Waktu FS Shot gue pernah ikut juga. Tapi itu kayak reality show gitulah, kayak German Next Model gitulah. Pokoknya gitu. Gue keterima juga, lolos juga, tapi waktu itu gue dibimbangkan untuk milih model itu atau Ausbildung. Akhirnya gue milih Ausbildung. Prioritas dulu ya. Prioritas dulu, karena gue belum settle kasarnya. Sekarang kan udah settle jadi ya, it's okay. Terus akhirnya gue mulai lagi dengan ditambah keyakinan fotografer itu bilang kayak gitu. Lu cocok, meyakinkan lagi gue gitu. Betul. Lu cocok, lu bisa, dan kasih positif input gitu. Akhirnya jadilah. Keren sih. Gue juga merasa senang dan bangga. Terima kasih. Bakal bangga lagi kalau gue enggak. Belum. Enggak boleh di-spill. Seperti tadi udah gue spill 2025 kayaknya bakal tahun gue. Ya. Amin. Gue aminin. Gitu sih. Seru sih. Mungkin orang banyak sih kayak keluarga gue atau netizen gue. Kan gue kadang sering pamer di Instagram kan. Ya, cuma model doang, foto-foto doang, gampang gitu. Jadi modelnya susah loh. Makanya kan orang ngelihatnya kan cuma foto-foto doang kan, gaya-gaya pose-pose itu. Itu bayangin kerja di belakangnya tuh kayak banyak yang harus dilakuin, susah gitu. 1 jam 2 jam depan kamera lu harus mengaktingkan apa yang memerankan apa yang disuruh itu. Mata harus melek terus. Bukan melek sih, mata harus berbicara. Model itu gitu. Susah, ya. Itu. Susah itu. Makanya. Dan gue nggak percaya gue bisa. Dan setelah gue ngelihat foto-foto gue itu gila. Keren. Kayak bukan gue. Serius. Ya itu merupakan kompilasi dari semuanya ya. Kompilasi dari fotografernya, dari kameranya, dari lightingnya, dari teknik fotografernya, dan dari modelnya juga. Betul. Ya, semuanya harus berkolaborasi. Betul. Itu sih. Itu dan ya ternyata gue punya bakat, punya talent yang nggak gue duga. Dalemin lah, lanjutin. Oh ya pastilah. Ya. Kan pintu udah kebuka. Betul. Tinggal gua masuk. Tinggal apa kayak diperdalam aja. Iya. Kayak ditekunin. Bener. Betul. Banyak yang bilang pasti lu juga mau tanya kan, bayarnya berapa sih, duitnya berapa sih gitu. Tadi gue nanya. Ada lah cukup ya. Ya gini, jujur gua tipikal orang kalau memulai sesuatu itu gua tidak money oriented. Jadi money itu bukan nomor 1. Kayak kemarin dulu nge-YouTube juga nggak. Yang gue ngejar monetize atau ngejar duit, no. Kalau lu ngejar duit, nggak bakal dapat. Nggak bakal dapat, ya bener. Ya malah stres sendiri kan. Iya. Makanya gue di model ini juga gue yang penting pengalaman dulu. Kasarnya cuma kolaborasi atau dibayar 100-200 euro, it's okay. Iya. It's fine. Yang penting gue dapat pengalaman. Pengalaman itu yang paling penting. Koneksi. Buat awal-awal pengalaman penting banget. Ya, dan koneksi. Itu sih. Ya. Nih, satu pertanyaan yang menarik nih. Buat permodelan kan terkenal, dunia permodelan terkenal. Dunia hitam. Dunia hitam. Selama
lu apa ya? Terjun ke dunia. Ini ngomongnya pelan kedengeran ya? Kedengeran kok. Ya oke. Ini sensitif banget. Oke. Kayak hati gue sensitif. Hello Kitty ya. Hello Kitty. Terus nih dunia permodelan kayak gimana nih? Kayak apa sih? Ya gua tahu maksud lu. Lu tahu kan maksud gue gitu. Kalau di Indonesia ya maksudnya bukan hanya di Indonesia doang ya. Semuanya mungkin semua negara ada plus minusnya kehidupan lah. bebas lah gitu maksudnya. Maksudnya gimana kehidupan bebasnya? Kehidupan bebas kayak lu minum terus juga. Oh, itunya gua salah persepsi. Gua kirain malah pertanyaan lu kalau lu mau jadi model lu Bukan. harus dipakai dulu atau whatever gitu. Ya, salah satunya itu juga. Salah satu. Oke. Kalau dipakai dulu nggak? Kalau dunia malam atau apa, ya itu tergantung kitanya ya. Iya. Kebetulan gue selalu ngambil job yang siang sore gitu. Jadi nggak dipakai. Enggak. Bercanda. Tapi ada tawaran juga gitu. Kan jujur ya, gue ngambil job model ini bukan hanya dengan pakaian doang. Gue bugil juga, maksudnya bugil dalam arti tanda kutip ya gitu loh. It's a kind of art, bukan a kind of pornography. Iya. Gitu loh. Kadang gue juga estetik gitu ya. Terus gue kadang behind the scene yang foto-foto gue yang cuman pakai celana dalam doang gitu, atau misalkan pakai celana dalam tapi post tapi seakan-akan itu bugil. Itu kan ada, lu tahu kan maksud gue kan? Nah itu kan kadang gue post behind the scene-nya gitu di Instagram. Terus teman gue banyak lah netizen atau ada teman sih yang bilang bilang apa? Aduh kok gue enggak sih, masa gini, lu jual diri ya gitu. Iya. Gila lu maksudnya. Padahal itu dia kenal gue loh. Sampai dia bilang kayak gitu. Judgment. Orang Indonesia bukan? Iyalah, orang Indo. Ya di Indonesia yang kayak gitu masih nggak terlalu apa sih? Bukan mainstream sih, kayak bukan kayak yang biasa gitu, normal gitu. Kalau di sini kan kayak modeling itu kayak celana dalam doang gitu. Atau misalkan cewek ya telanjang tutup kayak gini. Normal gitu. Gue juga bugil juga pernah di foto. Tapi dari belakang ya, maksudnya emang belakangnya kelihatan is oke buat gue. It's okay, fine. Yang penting tidak banyak yang kelihatan. BHD-nya kelihatan sih. Ya gitu sih. Jadi ya, tapi kalau keberanian loh. Lu apa? Malu nggak sih? Gua kan orang depan kamera. Enggak sih. Baca kamera sih emang susah kayak gini. Dan didukung body gua bagus, makanya itu gua pengen show off gitu. Gua orangnya show off sebenarnya. Banci kamera plus show off. Iya. Ya udah jadi deh. Makanya gua sering nge-gym terus diet, jaga badan lah gitu. Karena 2025 ini gua dapat kontrak yang mengharuskan punya six pack. Jadi mau nggak mau gue harus menjaga makan. Jadi model susah nih guys. Jaga dietnya. Iya sih itu sih. Jadi mau makan apa juga harus dijaga. Seberapa sering lo ini ke gym? Almost tiap hari. Mungkin 5-6 hari. 5-6 kali. Jadi gue itu sekarang sebenarnya gue nge-gym itu dari dulu sih. Gitu. It's like a lifestyle. Yeah. Jadi kalau misalkan gue nggak nge-gym sehari pun merasa bersalah. Sampai segitunya gue. Udah addicted banget. Plus ditambah ada ediknya yang bagus, nggak apa-apa. Ediknya yang plus, yang positif. Lu jadi bakal sehat juga kan. Lu pede, punya badan bagus, dan lu juga hidupnya sehat kayak gitu. Ya plus ditambah modeling ini jadi tambah motivasi lagi sih. Iya. Gitu sih. Ya, terus lu tanya tadi masalah dunia hitam. Dunia hitamnya itu skill dong. Ada sih, ada fotografer yang bilang, wih body lu bagus, kulit lu bagus. Ada baunya. Waktu itu kebetulan fotonya di studio kan, yang bugil kan, gitu, yang pakai celana dalam maksudnya gitu kan. Ya udah, ada tawaran gitu, mau nggak gitu? Lu mauin? Jawabannya belakang kamera ya. Bisa langsung tanya di Instagram ya. Gitu sih, jadi ya kalau misalkan lu mau kontrak lagi atau mau kerjaan baru lagi ya boleh lah gitu. Ada sih kayak gitu, emang ada, gue akuin emang ada. Ya di mana-mana emang kayak gitu sih. Nggak aja, dan kita juga berhak menolak. Kalau gue menolak pun juga nggak masalah. Iya. Kalau gue nggak mau ngambil juga nggak masalah. It's okay. Iya. Tergantung sendiri, diri kita sendiri juga kayak gimana gitu. Iya. Jadi ya tawaran banyak kayak gitu. Misalkan abis ini sempat kepikiran nggak sih? Why not coba gitu. Sampai detik ini belum. Tapi tergantung gini. Guys, jujur kan, tergantung gini.
duitnya ini berani mau dibayar berapa? Ya tuh. Lo kira gue cowok murahan? Udah ya. Gitu. Ngerti. Belum. Iya. Gitu. Kayak misalkan, gue kan orang gila kan, maksudnya dalam artian gue posting-posting yang tanpa busana di Instagram juga gue berani kan di Instagram. Teman orang Jerman bilang, lu buat aja sekalian OnlyFans gitu. Lu kan gila orangnya gitu. Pertama kan gue nggak tahu OnlyFans apaan kan. Maksudnya gue tahu tapi nggak tahu secara detail kalau bisa dapat duit banyak gitu kan. Terus gue nggak tahu kalau subscribe harus ada duit abonemen gitu kan. Iya. Dia bilang, lu bisa dapat duit banyak gini-gini. Gue tak ide. Ya udah, tunggu aja 2025. 2025 apakah ini bakal punya OnlyFans atau enggak? Kita tunggu aja. Tunggu aja gebrakan baru dari gua. Tapi pasti gua post di Instagram gua. Iya. Gua orangnya nggak malu-malu. Iya. Bodoh amat orang mau judgement apaan. Yes, oke. Percaya diri aja. Percaya diri. Keluarga gua udah tahu siapa gua kok. Maksudnya apa yang gua lakuin di sini, keluarga gua aja kagak judgement gua. Iya. Ngapain orang lain yang nggak kenal gua harus gua dengerin. Betul. Itu Iya. sih. Harus ini sih kayak kuat mental, kuat hati aja. Oh, dari dulu gua udah kuat mental, kuat hati. Udah dikatain dari A sampai Z, udah bodo amat sama netizen. Iyalah. Yang penting lu hidup ngejalanin nggak ngerugiin orang lain. Iya. Dan selama lu senang sama apa yang lu lakuin ya why not gitu ya. Iya. Terus sih. Iya sih. Nah, tentang ini kalau misalkan model kan kalau ada gathering gitu kumpul-kumpul mereka pada minum. Lu minum nggak? Minum gua minum tapi bukan alkoholik. Paham maksud gua kan? Gitu. Jadi gua itu bisa dibilang minum itu di rumah kalau sendiri gitu gua nggak pernah minum. Iya. Atau misalkan teman gua datang pun juga gua nggak minum. Gua minum kalau misalkan ya kayak gitu, kayak ada event gitu, gitu. yang khusus gitu ya. Gitu. Paling bisa dihitung setahun 2-3 kali. Gitu. Selama lu nggak mabok gitu. Oke lah. Nah, bahayanya gua itu langsung semangatan gua kan. Nah, itu dia. Gua kan nggak pernah minum di Indonesia sama sekali. Otomatis kan kadar alkohol toleransi alkohol lu. Toleransi alkohol gua kan kecil banget gitu. Gua minum segelas aja udah langsung mabok. Temen gua bukti nyata gua pernah mabok sekali. Yeah. Cuma 1 doang. Gua kalau mabok tuh udah bener-bener nggak sadar diri, udah gila, bahaya serius. Jadi mabok gua itu bukan yang diem, yang aktif gitu ya. Bahaya itu. Jadi aslinya gua kelihatan. Lu inget nggak pernah ngelakuin hal? Nggak inget lah kalau itu, nggak inget gua. Teman gua selalu untung, tapi gua kalau mau bukan mabok sih kan, seperti gua bilang ya, kalau 1 gelas aja gua udah mabok. Mau minum aja pasti selalu ada teman gua nggak berani kalau sendiri. Teman yang gua percaya ya, yang bisa ngejagain gua. Iya. Ya teman gua yang nggak minum, gua minum. Karena alasannya teman gua nyupir. Nyupir nggak boleh gitu. Tapi itu sih, jadi gua kalau mau minum harus ada satu orang yang gua gitu ya. Percaya. Selama itu nggak ada, karena bahaya gua kalau minum. Serius. Gue nggak bayang lu ngelakuin apa aja. Gila. Mungkin jangan. Semuanya bisa gue lakuin mungkin. Sekarang jadi model gitu ya, naik ke atas kursi, ke atas meja, sebelum buka baju jadi stripper. Gue pernah masuk ke strip club loh. Oh serius? Oh god. Itu kayak gimana tuh? Ya udah ngeliat lu. Cewek-cewek telanjang nari gitu 10 orang, 5 orang. Kasarnya disawer gitu. Kalau lu mau nyawer itu bisa. Sawer berapa? 5 euro. Murah kali. Enggak, gua di strip clubnya di Amerika. Oh di Amerika? Sama kali. Oh damn, oke. Di LA. Terus gimana? Berapa lama, berapa jam gitu? Gue nggak lama, cuma 45 menit. Orang entry-nya murah, cuma $20. Tapi minumnya dan sebagainya mahal. Itu mahal. Dan sawernya juga mahal kan? Sawernya mahal. Pokoknya kalau lu di strip club, lu jangan ngeliatin ceweknya yang nari. Yeah. Wow, langsung dia datang sama lu, dan kalau dia udah datang udah megang lu whatever. Kontak sama lu itu udah pasti mereka keluar duit. Jadi eye contact harus, jangan ngelihat penari. Jadi gini-gini aja gitu. Menikmatinya sambil ini enggak off valley gitu. Ya. Gitu sih. Tapi seru sih. Seru. Itu pada telanjang semua kan? Kayaknya full telanjang. Full total. Ya mereka dibayar kayak gitu. tapi nggak boleh dipakai. Iya. Grepe boleh bayar, tapi nggak boleh, ya udah nggak boleh pakai. Kalau mau pakai di luar. Harus ini. Beda lagi. Beda tarif. Iya. Gua banyak kalau misalkan lu tanya
apa ya, dunia hitam kasarnya. Gue banyak mencoba berbagai hal di Jerman. Apa aja? Lu tanya deh apa, lu sebutin apa, ntar gue bilang. Minum udah, ke strip club udah, tidur udah. Tidur tiap hari kan tidur. Tidur itu maksudnya? Tidur biasa atau tidur yang spesial gitu? Yang lebih spesial lagi, gue pernah diajak dryer itu apa? Trisam. Seriusan? Serius. Beberapa kali. Oke. Jadi si temen gue punya fantasi untuk trisam gitu, ngajakin gue. Tapi kan gue berat nolak dong. Iya. Gue kalau sama temen gue gak mau. Iya. Tapi kalau misalkan orang lain yang ngajakin, maybe. Dipertimbangkan. Maybe. Gitu. Karena kan sama teman gue kan jadi awkward nanti besoknya kalau ketemu. Iya. Walaupun mereka making ya. Walaupun orang Jerman tuh kadang ya udah kalau lu ngelakuin hari ini besoknya udah lupa, udah biasa aja. Iya. Tapi gue aja nggak bisa biasa aja. Beli narkoba gue pernah sama teman gue. Benar-benar depan mata gue transaksi gitu. Serius? Di mobil. Sebenarnya gue nggak tahu kan. Diajak teman gue satu tempat. Kok parkirnya nggak seperti biasa, agak ke dalam gitu. Tahu ada orang lari, temennya di mobil. Ini di luar dingin banget makanya pindah lokasi. Ini sampai double. Tadi gue sebenarnya sebelum syuting gue udah buka baju pakai t-shirt biasa, disuruh keluar pakai jaket, mau pamer tadi sebenarnya. Biar cerah kan, tadi lagi ada matahari, terus kan tiba-tiba gelap gitu. Ya udah narkoba akhirnya udah beli teman gue ya, bukan gue gitu loh. Iya. Gue nyobain. Intinya gue tuh tipikal orang yang ya dari Indonesia kan ke sini kan otomatis penasaran kan. Gue mencoba semuanya gitu loh. Tapi baiknya gue nggak addicted, nggak ketagihan. Gue cuma ternyata rasanya gini. Gitu sih. Itu bagusnya gue bisa mengontrol diri. Bagus lah, punya apa namanya, kayak self control. Iya, self control gue bagus gitu. Jadi gue nggak ketagihan untuk hal-hal yang kayak gitu ya. Gue bukan bilang itu jelek atau apa, enggak ya. Bisa judge diri sendiri aja gitu. Gue nggak akan judge kok. Iya, gitu sih. Terus gue pernah ya pijat plus. Bayar. Ya bakal bayar dong itu. Gitu. Kan gue penasaran kan, orang Jerman kan demen banget ke Thai massage kayak gitu. Gue penasaran kan, teman gue sering. Kan nggak semua Thai massage emang ada gitunya ya. Ada happy end-nya. Nggak semuanya, tapi ada beberapa tempat yang ada happy end-nya. Teman gue bilang, ini ke sana, ceweknya cantik, bla 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 gitu. Servisnya bagus katanya gitu. Ya udah, gue cobain. Ya, emang nggak secara langsung ditawarin kan, tapi kan setelah mijet kan, lu notice lah arahnya mau kemana gitu kan. Terus dibilang mau short atau long, tahu kan maksud gue kan? Kode dulu. Iya, gue short aja lah, gue nggak mau long, gue bilang gitu. Gue pikir tahu doang gitu kan. Oh ya udah, akhirnya ya udah short. Lu tahu kan maksud gue short itu diapain aja? Jadi nggak sampai masuk tapi cuman gitu, BJ doang. Tapi gue gak ketagihan untungnya itu. Tapi kan lumayan mahal sih kalau ya. Berapa? Kalau untuk pijetnya kan waktu itu masih 50 per jam. Kalau plus shortnya tambah 50. Short ya, cuman sampai itu doang. Kayak yang lebih dari itu. Enggak, kalau mau itu ya lebih. Iya. Gitu sih. Lagi pula gue kan, ya pijet kan Asia. Gue nggak terlalu tertarik sama bukan tipe gue. Jadi ya udahlah. Gue cuman pengen tahu yang teman-teman gue bilang katanya enak bla 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 gitu sih. Iya. Dan gimana, enak? B aja. Ya oke lah. Tergantung apa preferensi masing-masing. Iya, karena kan maksud gue gini loh. Lu melakukan itu dengan cinta sama lu melakukan itu dengan duit kan beda rasanya. Iya. Makanya gue merasakan ya udah B aja karena dia ngelakuin itu bukan dengan cinta, nggak dengan hati. Jadi ya udah. Iya. Ngerti. Kecuali lu ngelakuin dengan cinta dengan pasangan lu ya beda. Pasti rasanya juga beda kan, lebih nikmat kasarnya gitu. Strip club udah, sauna udah, FKK udah. Itu FKK yang di taman? Yang di danau? Danau pernah, yang dalam pernah. Yang di danau, oh iya. Gatel gue. Serius?
Iya, rumput lu mau apa? Di rumput. Ya ada handuknya kan, bawa handuk atau tikar gitu kan, tetap aja sih gitu. Tapi gila. Gue pertama diajak teman gue tuh. Iya. Ke FKK yuk. Sebutannya apa? Cruising or whatever. Gitu kan. Cruising, ya. Gue nggak tahu kan. Kok masuk semak gitu kan. Habis itu ngeliat di pohon-pohon, di semak-semak pada bugil, pada gitu-gitu. Itu di mana? Di kota apa? Di Munich? Enggak di BW, dekat enggak dekat dari 1 jam dari tempat gua sih. Tapi teman gua yang tahu daerah itu. Okay. Itu benar-benar emang sampingnya emang danau gitu sih gitu. Tapi ada taman hutannya gitulah. Jadi buat kalian tuh yang nggak tahu FKK itu apaan, jadi itu kayak kultur di Jerman yang apa ya? Mereka tuh kayak buat telanjang di luar gitu kan. Biasanya tuh kayak di dekat sungai atau danau gitu. Jadi ada tempat-tempat khusus tertentu gitu. Dan gak semua orang tahu gitu. Ya, gak semua orang tahu. Gue juga baru tahu. Gitu. Tapi itu emang biasanya terpencil sih. Gitu. Tapi itu pengalaman gue, wow. Tapi jadi gue masuk sama teman gue, pasti langsung ada yang datang gitu loh. Mereka udah bugil gitu kan, udah siap gitu loh. Tapi gue juga berhak menolak. Banyak yang tua-tua sih biasanya. Gitu sih. Terus akhirnya gue cuman, kan masuk situ harus telanjang. Betul. Jadi gue cuman berbaring doang, berjemur lah kasarnya gitu. Gelar tikar atau handuk, berjemur di jemur telanjang gitu lah ya. Jemur telanjang fine aja di sana, nggak masalah. Ya diliatin sih, tapi ya emang kesana buat ngeliatin orang telanjang tujuannya. Makanya itu. Tapi gue amazed sih, gila. Coba kayak itu di Indonesia. Indonesia nggak bakal bisa kayak gitu. Gitu, tapi bukan pulangnya sih. Habis itu gue penasaran, gue masuk hutannya lagi. Dengan telanjang. Terus ada satu nyamperin. Ya udah. Short doang. Astagfirullah. Windy. Kan gue penasaran, dibilang jiwa penasaran gue itu. Jadi gue pengen tahu rasanya gimana, terus maksudnya kalau ngelakuin di luar gitu kan. Habis itu gatel semua. Ya iyalah, banyak nyamuk, apalagi summer kan. Iya, pasti summer kan kalau gitu kan. Nggak mungkin winter. Bayangin winter keluar telanjang gitu. Gue gatel semua, gila. Habis, tapi beda sih rasanya emang. Di dalam sama di luar. Maksudnya di dalam ruangan sama di luar ruangan tuh beda. Tapi ya abis itu gue gak ngulangin lagi. Iya. Cukup itu doang. Pengen tahu doang. Tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Cuma apa sih? Bukan cuma sih. Ini Windy sekedar sharing ceritanya gitu. Sharing cerita. Iya, silakan judgement, terserah. Silakan judge sendiri. Gimana? Tapi gue gak bakalan dijudge. Gitu sih. Tapi seru banget sih kayak obrolannya. Thank you banget. Mungkin ada rencana pengen ngelakuin hal apa aja yang belum pernah dilakuin sebelumnya? Itu banyak yang ditanyakan beberapa orang, fetish lu apa gitu kan. Gue tuh gak punya fetish orangnya. Gak punya fantasi. Fantasi sih orangnya aneh-aneh semuanya, orang Jerman. Aneh-aneh. Makanya itu, gue nggak ya punya tapi standar gitu loh. Ya udah, itu nggak punya. Makanya hal-hal aneh yang pengen dilakuin ya semua udah gue lakuin. Masa muda gue udah ngelakuin semua itu semua. Jadi sekarang fokus karir aja, karena udah tua kan kasarnya. Masih muda. Masih muda. Kita masih muda ya. Muda cuy. Kita seumuran ya. Seumuran. Gue ngerasa tua. Iya. Gitu sih. Jadi ya udah gue lakuin semuanya. Ya intinya kalau kita tinggal di Jerman itu kita bisa ngelakuin, tergantung kita ya, kita mau positif atau negatif, mau hitam atau putih. Iya. Karena di sini semua ada. Hitam putih itu tergantung orangnya, kayak bener gimana sih. ngelihat hal itu Sih. gitu. Iya, maksudnya kalau hitam dalam tanda kutip untuk masyarakat Indonesia lah, atau kebudayaan di Indonesia lah. Kayak hal-hal kayak gini tadi kan, lu pasti gitu kan, di judgement yang tidak. Makanya bahaya nanti kalau misalkan orang yang tidak open, gue bilangnya open nanti disalahin lagi gitu kan. Oh iya bener kok, open mind. Iya sih harusnya kan. Tapi ya udahlah, terserah Anda yang judgement nanti. Saya siap dihujat. Jangan dihujat. Baik kok ini orangnya. Ya, terima kasih. Sip, thank you banget udah datang ke channelnya gue, ngobrol-ngobrol selalu gitu. Asik. Dan lu harus sukses ke depannya, entah itu di bidang karir, percintaan, semuanya. Permodelan juga. Semuanya. Dan enggak sih, yang penting sehat ya. Sehat juga kesehatan ya. Dan sukses juga di dunia perhitamannya. Kayaknya enggak deh. Udah cukup. Udah ngalamin semuanya, cukup ngalamin semuanya. Oke. Kecuali ada kesempatan lagi datang. Nggak tahu. Who knows. Who knows. Terima kasih, Windy. Yuk.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau misalkan kita ada kesempatan lagi bikin video, kita bikin video lagi. Siap. Oke. See you guys. Bye.